Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul pemrosesan informasi di mata kuliah psikologi pendidikan. Saya Andi Nurhalisa Diyani selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Andi Nurhalisa Diyani, Malika Didah Faizia, Siti Nur Nasyiha, Fauzia Al-Fatihah. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Malika Nida Fauzia. Baik, materi pertama yaitu definisi teori pemrosesan informasi. Apa itu teori pemrosesan informasi? Teori pemrosesan informasi merupakan pendekatan dalam psikologi kognitif yang memandang pikiran manusia seperti sistem komputer, di mana pikiran manusia menerima, kemudian mengolah, setelah itu menyimpan, dan yang terakhir mengambil informasi. Belajar adalah proses aktif, bukan pasif. Contohnya individu memberi perhatian, kemudian mengolah dalam memori, dan menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya. 3 proses utama, yang pertama ada encoding, storage, dan retrieval bekerja secara terkoordinasi dalam pembelajaran. Selanjutnya ada tokoh utama dalam teori pemrosesan informasi. Yang pertama ada Atkinson, di mana informasi masuk melalui memori sensorik. Lalu jika diberi perhatian akan masuk ke memori jangka pendek dan akhirnya bisa tersimpan di memori jangka panjang. Kemudian ada Robert Gagne, berfokus pada cara informasi diproses dalam sistem kognitif. Yang pertama yaitu diterima, di mana informasi masuk ke indera kita, misalnya lewat pendengaran atau penglihatan. Kemudian dipilih. Tidak semua informasi penting, jadi otak memilih mana yang perlu diperhatikan. Kemudian disimpan, di mana informasi penting disimpan dalam memori. Dan yang terakhir diintegrasikan. Memori baru dihubungkan dengan pengetahuan lama, sehingga lebih mudah dipahami dan digunakan. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari Malika Nida Fauzia. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Siti Nur Nasyiha. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu konsep inti yang dimana sensor register. Yang pertama ada sensor register yang dimana menyimpan informasi visual atau auditor singkat 0,5 kurang 2 detik. Dan juga menentukan apa yang mendapatkan perhatian. Dan yang kedua ada memori, ada working memory yang dimana durasi 15 kurang 30 detik, kapasitas kurang lebih 7 item. Dan juga ada komponennya yaitu central executive, phonologic lobe, dan visuospatial sketchpad, dan juga episode buffer. Dan yang ketiga ada memori jangka panjang yaitu kapasitas tidak terbatas, durasi bisa seumur hidup. Dan yang materi dan juga ada proses kontrol yang dimana penting agar informasi berpindah ke memori jangka panjang, yang contohnya seperti di gambar, dimana ada atensi yaitu perhatian, dan yang kedua ada encoding yaitu pengkodean, dan juga ada rehearsal yaitu pengulangan, dan juga retrieval yaitu pengambilan. Dan selanjutnya adapun prinsip-prinsip belajar yaitu yang pertama ada kapasitas terbatas, hindari overload, dan yang kedua ada proses aktif yaitu siswa harus terlibat, dan yang ketiga ada dual coding, gunakan visual dan verbal, dan yang keempat ada meaning learning yaitu hubungan info baru dengan pengetahuan lama. Dan yang terakhir ada transfer yaitu keterampilan harus bisa diterapkan di konteks lain. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Siti Nur Nasyiha atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Fauzia Al-Fatihah. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Perkenalkan saya Fauzia Al-Fatihah. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penelitian yang relevan.
Penelitian pertama datang dari Soler di tahun 1988 dengan teori kognitif load. Soler menjelaskan bahwa belajar itu sangat dipengaruhi oleh beban kognitif yang ada di dalam memori kerja kita. Ia membaginya menjadi 3. Yang pertama ada intrinsic load, yaitu beban alami dari materi yang memang sulit atau kompleks. Kedua ada external load, yaitu beban tambahan dari cara penyajian materi yang kurang tepat. Ketiga ada Garment load, yaitu beban yang justru membantu kita membentuk skema pengetahuan baru. Intinya, pembelajaran akan lebih efektif kalau guru bisa meminimalkan external load dan memaksimalkan Garment load. Lalu penelitian kedua oleh Mayer dan Borneo di tahun 2003 tentang multimedia learning, mereka menemukan bahwa pembelajaran dengan multimedia lebih efektif kalau informasi disajikan lewat kombinasi visual dan audio. Inilah yang disebut modality effect. Sementara kalau informasi yang sama ditampilkan berulang-ulang dalam bentuk teks dan audio, justru bisa membuat siswa kebingungan. Itu dikenal sebagai redundancy effect. Ada juga coherent effect, yaitu pentingnya membawa informasi yang tidak relevan supaya fokus siswa tidak terpecah. Kesimpulannya, kedua penelitian ini menegaskan bahwa desain multimedia yang baik sangat penting untuk membantu siswa lebih efektif. Sekarang kita lanjut ke bagian analisis penerapan. Proses belajar bisa kita pahami lewat 4 tahap utama. Yang pertama, input, encoding, storage, dan retrieval. Informasi pertama kali masuk lewat panca indera, lalu dikodekan agar lebih mudah dipahami, disimpan dalam memori, dan dipanggil kembali ketika dibutuhkan. Misalnya saat kita ujian. Bagi guru, pemahaman ini sangat membantu untuk menyusun strategi pembelajaran yang sistematis, misalnya dengan teknik shaping, yaitu memecahkan materi kompleks menjadi bagian-bagian kecil, atau menggunakan advanced organizer, yaitu kerangka awal sebelum masuk ke materi inti. Tujuannya supaya siswa tidak merasa kewalahan dengan banyaknya informasi yang masuk sekaligus. Relevansinya juga sangat terasa di era digital saat ini. Guru perlu memperhatikan desain multimedia pembelajaran, bukan hanya dari sisi estetikanya, tapi juga bagaimana informasi itu bisa diproses dengan baik oleh kognisi siswa. Namun, teori ini juga punya keterbatasan. Fokusnya lebih ke proses kognitif, sementara aspek lain seperti motivasi, emosi, dan interaksi sosial masih kurang diperhatikan. Karena itu, akan lebih baik jika teori ini dipadukan dengan konstruktivisme, yang misalnya teori Vygotsky yang menekankan bahwa pentingnya interaksi sosial dan scaffolding. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fauzi Al-Fathia atas pemaparan materinya. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan teori proses informasi menjelaskan bagaimana siswa belajar melalui 4 tahapan kognitif, yaitu input, encoding, storage, dan retrieval. Dari tahapan ini menggambarkan alur penerimaan informasi melalui indera pengolahan agar bermakna penyimpanan dalam memori hingga pemanggilan kembali saat dibutuhkan. Jadi untuk mendukung proses tersebut, strategi pembelajaran dapat digunakan seperti Chunkin untuk memecahkan materi kompleks, Advanced Organizer untuk memberi kerangka awal, dan multimedia learning yang akan mengkombinasikan teks, gambar, maupun audio visual. Pendekatan ini membantu mencegah beban kognitif yang berlebihan sekaligus memperkuat pemahaman siswa. Jadi, kelebihan teori ini adalah memperjelas mendalam tentang mekanisme memori serta relevansinya. Dalam pembelajaran modern ini, namun kelemahannya adalah kurangnya memperhatikan aspek motivasi, emosi, konteks sosial. Karena itu mengintegrasikan dengan konstruktivisme ini dapat menghasilkan desain pembelajaran yang lebih menyeluruh dan efektif di berbagai jenjang pendidikan. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 6. Kami juga mohon maaf apabila selama penyampaian materi tadi ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.